Shalom God Lovers. Percaya pagi ini Tuhan menghampiri setiap pribadi lepas pribadi. Mari datang pagi ini memuji memuliakan Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dalam-Mu. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Shalom God's Lovers sekalian, apa kabar? Senang sekali saya Randy Chandradinata boleh menyapa saudara sekalian dan kita kembali berjumpa di dalam program Words from Heaven. Dan kita saat ini sudah ada di part yang kedua saudara dari tema besar Real Love. Kita akan belajar sama-sama kali ini mengenai ciri-ciri dari kasih yang sejati, di mana Rasul Paulus telah menjelaskan dengan sedemikian rupa mulai dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Kita akan bahas perlahan demi perlahan saudara. Nah, namun satu hal yang perlu kita ketahui sebelumnya bahwa kalau saudara perhatikan ciri-ciri kasih yang diajarkan dalam Alkitab, kasih tersebut adalah kasih yang memberikan ruang bagi yang namanya kesalahan, saudara. Alkitab tidak sedang menunjukkan sebuah ciri-ciri kasih di mana kasih itu adalah hubungan yang sempurna. Ya, hubungan yang sudah ideal, tidak ada lagi yang namanya salah paham, tidak ada lagi yang namanya konflik, tidak ada yang namanya saling sakit menyakiti. No, saudara, kalau kita perhatikan ciri-ciri kasih yang akan kita bahas sebentar lagi, itu adalah kasih yang justru memberikan ruang ketika seseorang itu gagal untuk mengasihi, dia mungkin mengalami luka, mengalami kecewa, mengalami sakit hati. Namun karena kasih, orang ini justru mau mengampuni dan memberikan kesempatan untuk kembali berdamai dan kembali membangun hubungan. So, bicara tentang kasih yang diajarkan di dalam Alkitab itu bicara tentang kasih yang berani mencinta dan berani untuk terluka, saudara. Berani mencinta dan berani untuk terluka. Nah, kita akan bahas beberapa ayat ke depan ya. Kita mulai dari ayat yang keempat. Di situ dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit, saudara. Kasih itu sabar. Nah, saudara, orang yang memutuskan untuk bersabar adalah orang yang tidak menemukan sesuatu yang dia harapkan.
ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Nah, ketika itu terjadi, maka seseorang harus bersabar. Kalau nggak ada konflik, segala sesuatu lagi baik-baik aja, buat apa bersabar? Tidak mungkin orang tiba-tiba emosional kecuali dia punya masalah dengan kejiwaannya. Namun kesabaran justru itu dibutuhkan, itu perlu dipraktekkan ketika apa? Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, disitulah kita belajar untuk bersabar terhadap seseorang atau bahkan suatu keadaan, saudara. Itulah kasih. Kasih sabar, lalu kasih dikatakan murah hati. Ya, bahasa lainnya love is kind, baik hati. Nah, murah hati dan kebaikan hati itu adalah sebuah tindakan aktif, saudara, untuk memberikan apa yang kita miliki. Ingat, kasih itu bicara tentang memberi tanpa berharap kembali. Kalau kita memberi dengan harapan kembali, ada timbal balik di sana, itu bukan mengasihi, tapi lebih tepatnya bertransaksi, saudara. Nah, kita diajar untuk memiliki kasih yang murah hati, yang baik hati. Artinya apa? Kita memberi tanpa mengharap kembali. Memberi tanpa pamrih, seperti Yesus mengasihi kita, saudara. Amin. Nah, berikutnya dikatakan juga bahwa kasih itu tidak cemburu. Nah, bahasa lainnya adalah envy, bahasa Inggrisnya. Love does not envy. Kasih itu tidak iri hati. Nah, ketika kita ada di sebuah keadaan di mana orang itu susah lihat orang lain senang dan sebaliknya senang lihat orang lain susah, itu didasari oleh yang namanya iri hati, saudara. Dan anak-anak Tuhan diajak, anak-anak Tuhan dituntut untuk punya kasih yang tidak iri hati, saudara. Kita belajar untuk ikut bersukacita waktu orang lain berhasil. Dan kita ikut bersimpati, berempati ketika orang lain mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Justru kita hadir, kita mendampingi, dan kita juga memberikan pertolongan. Apa yang kita bisa kepada orang yang membutuhkan. Dan itulah kasih, saudara. Nah, berikutnya dikatakan bahwa kasih itu tidak sombong, saudara. Ya, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini tentunya sesuatu yang tidak mudah ya akhir-akhir ini. Biasanya, saudara, kalau orang itu ya memulai kalimat dengan kata-kata seperti ini. Sorry ya, bukannya gue mau sombong nih. Nah, kalimat pertamanya gitu. Pasti kalimat keduanya adalah sebuah bentuk kesombongan, saudara. Ya. Nah, kita jangan biasakan untuk bersembunyi tuh di balik kalimat yang pertama. Bukannya mau sombong. Karena biasanya kalimat yang kedua adalah kesombongan. Nah, saya mau ngajak setiap kita, saudara, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati untuk mempermuliakan Tuhan. Tentunya apa yang kita lakukan itu sesuatu yang baik. Dan mungkin layak untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari manusia. Nah, biarlah pujian dan pengakuan itu bukanlah sesuatu yang kita ungkapkan dari kesombongan hati kita. Kita ucapkan dari mulut kita sendiri. Tapi biarlah pengakuan akan kebaikan hati kita yang adalah karya Roh Kudus itu muncul dari perkataan orang lain, saudara. Minimal kalau dia tidak mengucapkan di mulut, ada kesaksian di dalam hatinya bahwa orang ini memang orang yang luar biasa. Orang ini adalah orang yang memiliki kasih di dalam hidupnya. Nah, maka dari itu, saudara, ayo kita belajar untuk mempraktekkan nilai-nilai kasih ini. Dan saya percaya seperti apa yang Alkitab katakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Maka orang-orang Kristen yang memiliki kasih Bapa, mereka akan dicari di tengah dunia yang tawar, yang mulai kehilangan makna kasih, di tengah dunia yang mulai merasakan gelapnya, tidak ada terang yang sesungguhnya itu, dan kita hadir untuk membawa terang maupun rasa bagi dunia ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Di sini kami belajar Tuhan bagaimana kami memiliki kasih yang sejati, kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak iri hati, kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Kami mau Tuhan, ketika kami mempraktekkan kasih ini dan ketika kami mendapatkan pujian dari orang lain, kami mau kembalikan itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Gas Lovers sekalian, jika saudara mendapatkan berkat lewat renungan video ini, saudara bisa membagikan link YouTube yang ada kepada saudara, kerabat, dan teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.